Pernah dikenal lewat gaya dakwahnya yang santai, dekat dengan anak muda, dan sering viral di media sosial. Kini nama Ustadz Evi Effendi kembali jadi sorotan. Tapi, bukan karena ceramahnya, melainkan karena kasus kekerasan terhadap anak yang menyeretnya sebagai tersangka. Bagaimana perjalanan seorang penceramah populer bisa berubah jadi badai kontroversi? Inilah kisah lengkapnya. Polrestabes Bandung resmi menetapkan Avi Effendi sebagai tersangka kasus kekerasan terhadap anak kandungnya, inisial Nas, yang berusia 19 tahun. Tak hanya Evi Effendi, 3 kerabat dekatnya juga ikut jadi tersangka. Meski statusnya sudah jelas, Evi Effendi belum ditahan dan dijadwalkan menjalani pemeriksaan tambahan pekan depan. Kasus ini bermula saat Nas datang ke rumah ayahnya untuk berkomunikasi sekaligus menanyakan soal nafkah yang dianggap tidak rutin. Saat itu, situasi rumah mulai memanas, mulai dari sikap nenek yang disebut tak ramah, sampai ketegangan antara Nas dan ibu tiri. Dalam penjelasan kuasa hukum, terjadi saling emosi yang berujung dugaan pemukulan, penahanan, dan tindakan tidak pantas terhadap Nas sebelum akhirnya tetangga melerai. Nas pulang ke rumah ibunya, menjalani visum, dan melapor ke polisi. Intinya saya lagi pakai helm, terus dipukul sampai pisaunya pecah. Tapi ada obrolan baik-baik dulu nggak? Sebelumnya baik-baik, terus lama-lama dari pihak sananya memancing emosi saya. Yang menyudutkan mungkin? Iya, menyudutkan keluarga dari ibu saya. Setelah kejadian, saya nggak kuat, langsung, maksudnya nggak sadarkan diri. Iya, pingsan. Setelah 3 bulan, Avi Effendi dan kerabatnya resmi ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan KDRT. Perkara tersebut kami sudah menetapkan yang bersangkutan beserta dengan 3 orang lainnya sebagai tersangka, ya, dan akan kami lakukan pemeriksaan. Kami sudah melayangkan surat panggilan untuk minggu depan untuk dilakukan pemeriksaan di kantor Satreskrim Polrestabes Bandung. Masalah yang disangkanya? Masalah yang kami kenakan adalah Undang-Undang KDRT sesuai dengan laporan yang dilaporkan oleh anak. 3 orang lain itu masih ada kerabat, hubungan kerabat sama tersangka juga. Infonya rencana minggu depan tuh hari apa dan untuk pemeriksaan tersebut? Kami jadwalkan dari hari Selasa dan hari Rabu. Tapi nanti kami akan cek apakah yang bersangkutan bisa menghadiri atau tidak. Nanti kita lihat. Kasus ini langsung memicu gelombang komentar di media sosial. Banyak warganet merasa prihatin, tapi tak sedikit juga yang menilai kasus ini ironis. Mengingat Avi Effendi selama ini dikenal sebagai sosok yang dekat dengan tema keluarga dan perbaikan diri. Ada yang menyebut gaya dakwahnya lebih mirip motivator. Ada yang mengingatkan bahwa manusia tak luput dari salah. Dan ada pula yang mempertanyakan mengapa sosok sepopuler itu bisa terlibat dalam kasus seperti ini. Ini bukan kali pertama Evi Effendi terseret masalah hukum. Pada 2018, ia sempat dilaporkan karena pernyataannya tentang Nabi Muhammad dan Maulid Nabi yang memicu kegaduhan. Laporan itu kemudian dicabut dan kasusnya selesai lewat jalan damai. Namun kontroversi tersebut masih membekas hingga sekarang. Tolong direkam karena kita sudah bertemu ya dengan para kesepuhan dari MUI. Ingin masyarakat kemudian memahami, memaklumi bahwa saya seorang manusia biasa yang innal insana dha'ifa, sangat wa khuliqal insanu dha'ifa, jadi sangat dhaif. Mohon dimaafkan dari hati yang terdalam. Mudah-mudahan ucapan saya yang kemarin tidak menjadi fitnah dunia dan akhirat, terlebih untuk umat Islam yang merasa tersakiti dengan keterbatasan hasanah ilmu yang terus saya masih cari. Alhamdulillah berkah hari ini dipertemukan dengan para ulama yang mendoakan saya tetap semangat untuk berdakwah. Semoga semua memaafkan umat Islam, siapapun, ormas apapun, semoga masih bisa menerima saya untuk jadi bagian dari umat Islam dan kita bersatu padu wa'tasimu bihablillahi jami'an menuju surga yang sama, menuju ridho Allah yang sama. Ustadz Evi Effendi lahir pada 19 Agustus tahun 1976. Sebelum dikenal sebagai penceramah, ia bekerja di pabrik selama 15 tahun. Tak banyak yang tahu, perjalanan religiusnya dimulai dari kegelisahan hidup, pengalaman berat, dan sempat merasakan masa kelam. Ia pernah mondok sebentar, lalu memulai dakwah dengan gaya santai, puitis, dan menggunakan logat Sunda yang khas. Ia sering mengangkat tema hijrah, memperbaiki diri, dan menyemangati anak muda.
Popularitasnya melejit karena pendekatannya yang ringan dan mudah dipahami. Itu aja. Di keluarga manapun aya we nu julid mah. Artinya kita samakan sikap terhadap manusia-manusia julid di sekitar kita. Punten. Manusia terbaik di kehidupan saha? Jawab atuh dari jumaahan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Ke Rasul ada yang benci enggak? Bukan orang jauh saja, saudara-saudaranya sendiri pun benci. Artinya kita ambil sikap daripada bagaimana sikap Nabi terhadap kejulidan orang sekitarnya. Rasul, sanggup tuh jadi umat Rasul sepertinya bersikapnya. Menyikapi orang julid di sekitar rumah, di rumah tangga ge aya, antepkeun tong dipayahan ke ge payah sorangan. Tong saruana, jangan bersikap sama saya julid. Mata quotes penutup. Untuk pertanyaan rek 3 rek 2 ya teh hiji deui lang ke. Untuk pertama tulis oleh-oleh tina tema jumawa julid nepi ka amal manfaat teu kabawa sing asih kanu julid catet. Sing nyaah kanu ngewa. Sing berehan kanu koret. Tong saruana ceuk dadan tadi mun aya nu gelo nanya tong dijawab. Bising disebut nu gelo lobaan. Keur ngarobrol. Jadi nu julid mah antep. Namun sekarang, citra itu diuji oleh proses hukum yang sedang berjalan. Publik menunggu kebenaran yang sebenar-benarnya. Apapun hasilnya nanti, kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap figur publik, sekental apapun aura religiusnya, tetap manusia yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.